Selamat pagi, salam sahabat. Hari ini Senin 24 November tahun 2025. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari Ulangan 11 ayat 1 sampai 7. Ulangan pasal 11 ayat 1 sampai 7. Demikianlah firman Tuhan, haruslah engkau mengasihi Tuhan, Allahmu, dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya dan perintahnya. Kamu tahu sekarang kukatakan bukan kepada anak-anakmu, yang tidak mengenal dan tidak melihat hajaran Tuhan, Allahmu kebesarannya, tangannya yang kuat dan lengannya yang teracung, tanda-tanda dan perbuatan-perbuatan yang dilakukannya di Mesir terhadap Fir'aun, Raja Mesir, dan terhadap seluruh negerinya, juga apa yang dilakukannya terhadap pasukan Mesir, dengan kuda-kudanya dan kereta-keretanya, yakni bagaimana ia membuat air laut teberau meluap meliputi mereka. Ketika mereka mengejar kamu, sehingga Tuhan membinasakan mereka untuk selamanya, dan apa yang dilakukannya terhadapmu di padang gurun, sampai kamu tiba di tempat ini, pula apa yang dilakukannya terhadap Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, anak Ruben, yakni ketika tanah mengangakkan mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya, kemah-kemah dan segala yang mengikuti mereka, di tengah-tengah seluruh orang Israel. Sebab matamu sendirilah yang telah melihat segala perbuatan besar yang dilakukan Tuhan. Dengan tema, ingatlah akan kebesarannya. Mengalami kuasa Allah memampukan umat mengenal Dia dengan benar. Pengenalan yang benar akan memampukan umat menjadi pengikutnya yang setia. Di ayat yang pertama, Musa mengingatkan bangsa Israel akan kebesaran Tuhan yang telah mereka alami. Tuhan memelihara mereka di padang gurun di ayat 2-5. Dari pengalaman mereka nyatalah bahwa Tuhan yang mereka sembah dahsyat dan kuat. Seharusnya tidak ada lagi keraguan mengikuti Dia. Tuhan, Allah yang mereka sembah adalah adil dan benar. Ia menghukum orang yang menistanya. Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, keturunan Ruben, mengajak orang-orang untuk melawan Musa. Mereka memberontak terhadap Tuhan dan melawan utusannya ini. Tuhan pun menghukum dengan mengangakkan mulut tanah dan menelan mereka bersama seisi rumahnya dan segala yang mereka pelihara di tengah seluruh orang Israel. Di ayat 6-7. Tuhan tidak hanya menunjukkan kebesarannya melalui mujizat, tapi juga melalui hukuman yang dahsyat terhadap orang yang memberontak. Mereka melihat segala perbuatan besar yang dilakukan Tuhan dengan mata mereka sendiri. Jadi, mereka sebenarnya adalah saksi mata karya agung Allah. Orang yang sudah mengenal Tuhan dengan benar akan mampu mengasihi dan melakukan kewajibannya terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapan, peraturan, dan perintahnya dengan tulus. Motivasi yang benar dan melakukannya adalah dengan mengingat kebesaran Tuhan. Pesan bagi kita, dengan mengingat kebesaran Tuhan dan berpegang pada ketetapan, peraturan, dan perintahnya, kita makin menyadari karya Allah dalam hidup kita. Ingatlah juga murka Allah beserta dampaknya ketika kita memberontak terhadap ketetapannya. Setiap orang pasti pernah mengalami dan menyaksikan kebesaran Tuhan dalam hidupnya. Jadikanlah pengalaman itu sebagai motivasi untuk tetap setia mengasihi Tuhan. Ingatlah selalu akan kebesarannya dan jadikan sebagai energi melakukan ketetapannya. Mari bersama kita berdoa. Ya Tuhan, aku mengingat setiap karya agung dan kebesaran-Mu yang telah kami lihat dan kami alami, menjadikan motivasi tak tergoyahkan untuk setia dan mengasihi-Mu lebih lagi. Aku ingin Tuhan menjadi saksi mata kuasa Tuhan. Oleh karena itu, aku memilih untuk hidup tanpa keraguan, mengikut Dia sebagai Allah yang dahsyat dan kuat. Aku akan senantiasa berpegang teguh pada ketetapan, peraturan, dan perintah-Mu ya Tuhan, dengan hati yang tulus dan penuh pengenalan yang benar. Aku memohon agar Engkau menjauhkan hatiku dari pemberontakan dan kekerasan kepala, agar aku tidak mengalami murka-Mu, melainkan anugerah pemeliharaan-Mu. Kuasa dan keadilan-Mu menjadi energi bagiku hari ini, memampukanku untuk melakukan kewajibanku
dan menyadari karya-Mu dalam setiap aspek kehidupanku. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.